Nah, subuh ini saya udah bangun tadi jam 4. Sebagaimana biasa, setiap pagi saya akan sholat di masjid-masjid yang berbeda. Dan tujuan saya sekarang masjidnya agak jauh. Sementara mobil kurang sehat. Tapi saya beranikan saja untuk berangkat dan memakai mobil yang kurang sehat itu. Mudah-mudahan tidak apa-apa, pilih jalan yang lurus aja. Kemudian pergi juga lah saya, walaupun pagi itu masih gerimis. Jadi dari mau hujan maghrib itu sampai paginya masih gerimis. Sampai jam 4 pagi saya tetap berangkat pakai mobil dan berdoa supaya mobilnya bisa bertahan sampai tiba di masjid, sholat, dan saya kembali ke rumah lagi. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Alhamdulillah, saya tiba di masjid 10 menit sebelum azan. Cukup lapang waktunya. Malah waktu itu masjidnya belum buka. Ada 2 orang yang duduk di luar menunggu masjid itu buka. Nah, sampailah waktu azan dan saya merekam azan tersebut. Hanya saja saya mendengar azannya terlalu standar, tidak bagus. Tidak terlalu bagus. Standar baik-baik aja. Saya berpikir ini apakah orang tua yang azan gitu. Biasanya kalau membuat konten sholat subuh, saya mengunjungi Masjid Paripurna. Karena Masjid Paripurna itu takmirnya itu digaji pakai APBD dan imamnya juga dibayarkan oleh pemerintah. Nah, mereka kan diseleksi terlebih dahulu. Namun kalau seandainya masjidnya tidak paripurna, ada bacaannya yang bagus dan ada juga yang tidak. Ya, yang bagus saya posting, yang tidak saya tidak posting. Kali ini azannya standar, lagi pula pendek ya. Azan itu sekitar 3 menit sampai 6 menit yang paling panjang. Nah, ini paling cuma 3 menit dan suaranya juga biasa amat. Selesai azan, kami sholat sunat qabliyah, kemudian sholat subuh berjamaah. Sebagaimana biasa, saya merekam sholat tersebut untuk diposting ke YouTube. Hanya saja selama sholat, hati saya terkata-kata. Saya merasa panjang pendeknya tidak pas. Apakah saya yang salah dengar atau ilmu saya yang kurang nyampai? Cuman bacanya tidak seperti bacaan imam-imam yang lain yang bacaannya kita nilai bagus. Sampai rakaat kedua juga begitu, sampai kita salam. Setelah itu saya sudah langsung berpikir, oh ini enggak layak posting. Jadi hilanglah konten pada pagi itu. Saya kan berpikir-pikir, yang pertama pagi itu masih hujan gerimis. Yang kedua, mobil tidak sehat. Tapi saya pergi juga dengan niat baik. Saya berkata kalau Allah ridha, maka saya akan selamat di jalan. Artinya mobil tidak rusak selama dalam perjalanan, dan juga tidak rusak juga selama perjalanan kembali ke rumah. Dan alhamdulillah saya sampai di masjid dan kemudian pulang lagi.
Hanya saja yang dikejar nggak dapat. Saya kehilangan konten pada pagi itu karena saya berpikir bacaan imamnya kurang untuk diposting. Nanti pemirsa saya menganggap ini asal rekam aja, asal posting saja begitu. Lalu apakah perjalanan saya pagi itu sia-sia? Sudah menerobos gerimis, sudah berspekulasi dengan mobil yang kurang bagus, kurang sehat, menempuh perjalanan cukup bagus, tapi hasilnya tidak dapat konten. Namun saya yakin tidak ada yang sia-sia kalau yang kita kerjakan itu baik, kalau niat kita itu baik. Minimal pagi itu saya sholat subuh berjamaah di masjid. Saya sempat juga atahiyatul masjid, sempat juga sholat sunat qobliyah masjid atau sholat sunat fajar. Tentu semua itu tidak sia-sia. Perjalanan saya yang menembus gerimis itu mudah-mudahan dinilai Allah sebagai sebuah ibadah. Walaupun saya tidak dapat konten pagi subuh itu, mudah-mudahan saya mendapat pahala dengan apa yang saya lakukan. Semoga Allah selalu membimbing saya di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan baik, pasti akan ada balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang buruk, pasti ada balasannya. Tidak ada yang sia-sia. Demikian cerita saya pagi ini pemirsa. Mudah-mudahan ada inspirasi di dalamnya. Akhirul kalam, mohon maaf terhadap kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.